Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia dan juga para mahasiswa pragmatik yang keren dan luar biasa. Ada dua dimensi yang perlu kita pikirkan ketika kita berbicara masalah pragmatik. Tentu saja kita perlu mengingat bagaimana ketika kita belajar linguistik. Dulu waktu kita belajar linguistik umum, kita mengingat adanya linguistik struktural dan juga linguistik fungsional. Kalau kita lihat linguistik struktural berarti kita lihat dimensi pada diadik, bentuk dan fungsi. Nah, kalau kita lihat pada linguistik fungsional itu kita lihat pada triadik, bentuk, fungsi dan konteks. Nah, sekarang teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika kita membicarakan masalah pragmatik, tentu kita akan membicarakan pada triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ketika kita bicara masalah pragmatik dengan ilmu lain, tentu akan bersinggungan langsung dengan sosiopragmatik, bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat pemakai bahasa. Nah, jadi kalau kita lihat dimensi linguistik fungsional, itu bisa kita lihat ada sosiolinguistik, ada pragmatik, ada neurolinguistik, ada psikopragmatik, ada religiolinguistik, dan ada interdisipliner linguistik yang lainnya. Tetapi perlu kita pikirkan bagaimana kita membahas hubungan pragmatik dengan ilmu lain. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat pada aspek struktural, kita lihat bentuk, fungsi, itu tentu kita hanya melihat pada bentuk dan fungsi. Ketika kita memiliki kalimat Mas Marvan membaca. Nah, Mas Marvan membaca. Ini berarti Mas Marvan sedang melakukan aktivitas apa? Membaca. Tapi ketika saya katakan Mas Marvan membaca, nah, Mas Marvan membaca, tanda tanya ini sudah bisa menjadi salah satu konteks. Nah, jadi kalau dilihat dari linguistik struktural itu bentuk dan fungsi, Mas Marvan membaca berarti subjek predikat, tapi ketika itu kalimat informatif. Mas Marvan membaca, titik. Nah, ini kalimat informatif. Ini dilihat dari struktural, itu kalimat informatif. Tapi ketika saya ubah tanda baca informatifnya tanda titik itu menjadi tanda tanya, nah, tanda tanya, Mas Marvan membaca. Nah, nada ini sudah mempengaruhi. Nah, ini sudah menjadi konteks. Konteks apa? Konteks situasi. Nah, jadi kalau kita lihat situasinya seperti apa toh? Nah, Mas Marvan membaca. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek itu tentu nanti akan kita pikirkan bentuk-bentuk lain. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik di seluruh Indonesia, kalau kita berbicara masalah hubungan pragmatik dengan ilmu lain, tentu kita harus melihat pada dimensi siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya. Lalu maksud tuturan itu apa? Atau tujuan tuturan apa? Nah, ini harus dipikirkan betul. Jadi misalnya Mas Eko menulis. Mas Eko menulis. Ini menjadi penting ketika kita ubah kalimatnya menjadi apa? Mas Eko menulis. Nah, ini pertanyaan ya, pertanyaan. Jadi kita lihat konteksnya, kenapa saya katakan Mas Eko menulis itu menjadi pertanyaan, karena apa? Misalnya Mbak Veronica mempertanyakan, Mas Eko ini biasanya nggak pernah nulis, kok tiba-tiba menulis gitu loh. Oh, ternyata dapat tugas dari Pak Rohmadi baru menulis. Nah, ini Mbak Veronica sudah menanyakan itu. Gantian Mas Eko menanyakan, nah, misalnya apa? Mbak Veronica menulis. Nah, itu kalimat itu juga dipertanyakan oleh Mas Eko. Nah, dua-duanya antar penutur dan lawan tutur ini saling menanyakan. Lalu Pak Rohmadi sebagai partisipan datang. Nah, wow, Mas Eko dan Mbak Veronica sekarang rajin menulis ya. Ini di situ ada implikator lain yang Pak Rohmadi sampaikan kepada Mas Eko dan Mbak Veronica, ataupun juga Mas Marvan yang tadi saya sebutkan di awal. Ini menjadi salah satu bagian penting upaya kita untuk bisa melihat dimensi-dimensi dari bentuk, fungsi, dan konteks. Konteks situasi mempengaruhi bagaimana sebuah implikator itu dipahami dan diperanggapkan oleh lawan tutur secara jelas. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ada dimensi-dimensi yang harus kita pahami ketika kita belajar pragmatik. Pahami siapa penuturnya,
pahami siapa lawan tuturnya. Penutur dan lawan tutur ini akan memiliki dimensi penting dalam sebuah tuturan untuk melihat pragmatik ini ketika dihubungkan dengan sosiopragmatik, dengan sosiolinguistik, sehingga nanti menjadi sosiopragmatik. Atau penutur dan lawan tutur nanti didukung tujuan tuturan, ini akan mempengaruhi aspek ilmu lain ketika kita sambungkan dengan psikologi akan menjadi psikopragmatik. Nah, sehingga sosiopragmatik ini berlandaskan maksud dan ujaran yang digunakan oleh masyarakat di dalam penggunaan bahasa yang berdimensi pada konteks ketika dilakukan oleh orang yang sedang marah dengan bahagia, dengan gembira. Tindak tutur yang digunakan, strategi tutur yang digunakan ya berbeda-beda. Maka disinilah sebenarnya ketika kita memahami pragmatik sebagai konteks pemahaman ilmu, sebagai konteks pemahaman tuturan, ini akan penting. Karena apa? Pragmatik akhirnya memahami ujaran di balik tuturan seseorang, memahami maksud di balik tuturan seseorang. Itu kalau dalam bentuk ujaran. Tapi kalau dalam bentuk tulisan ya berarti memahami maksud yang tersirat dari tulisan yang kita jadikan data pragmatik. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu saja perlu ada diskusi panjang, perlu ada pemilahan antara fitur-fitur linguistik dari linguistik fungsional dan linguistik struktural. Tentu saja di sini ketika kita diskusikan tadi misalnya Mas Marvan menulis, bisa juga Mbak Sisi membaca. Ini akhirnya Mas Marvan, Mbak Sisi membaca dan menulis, lalu Mas Eko dan Mbak Veronica ini membaca dan menulis, ada dimensi konteksnya. Mengapa? Karena partisipan yang lain misalnya Kak Uya yang misalnya sebagai partisipan lain atau mahasiswa dari Merdeka Belajar datang, Mas Uya ini. Nah, Mas Uya dari mana? Nah, misalnya, oh saya dari mahasiswa Merdeka Belajar dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah ini misalnya begitu ya. Jadi ini nanti akhirnya bisa berkomunikasi. Mas Marvan dari mahasiswa Merdeka Belajar dari kampus yang lain, Mbak Sisi dari kampus yang lain, kemudian Mas Eko dan Mbak Veronica akhirnya bertemu. Lah disinilah menjadi salah satu dimensi komunikasi yang sangat luar biasa untuk bisa kita satukan. Nah teman-teman yang luar biasa, pahami pragmatik dari berbagai sudut pandang, tetapi perspektif pragmatik untuk memahami maksud ujaran di balik ujaran seseorang itu menjadi dimensi yang harus kita pahami. Penuturnya siapa, lawan tuturnya siapa, implikatornya apa, lalu diperanggapkan apa, situasi dan sarana yang digunakan dalam tuturan apa, itu menjadi penting. Teman-temanku yang badan luar biasa, jangan lupa belajar pragmatik itu berarti belajar kreatif dalam strategi tutur dan memahami maksud ujaran seseorang tanpa menyakiti orang lain. Disitulah kekuatan kita. Dengan belajar pragmatik kita akan bisa memanusiakan manusia, dan dengan belajar pragmatik kita akhirnya bisa lebih santun dalam bertutur, dan itu menjadi salah satu strategi tutur yang sangat luar biasa. Bersama kita senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, untuk senantiasa bisa mewujudkan 6 literasi dasar sebagai bekal kita bagi generasi abad 21. Literasi menulis dan membaca yang selalu saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Yang kedua, literasi numerik, literasi keuangan, literasi sains, literasi teknologi atau digital, dan terakhir literasi kewarganegaraan dan budaya. Ini penting untuk kita sinergikan agar kita senantiasa bisa memanfaatkan dalam berbagai situasi dan kondisi untuk menjadikan kita sebagai generasi Indonesia yang luar biasa. Salam hebat dan luar biasa bersama saya Muhammad Rohmadi, Ratu Lisa. Mari senantiasa belajar berliterasi dengan Ratu Lisa untuk memahami pragmatik untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia dalam dimensi tuturan, strategi tutur yang santun untuk seluruh multi generasi Indonesia. Salam sukses dan salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.